Ding 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 ding. Hai, kembali lagi di Live at GT. Hari ini kita akan main mainan dari sponsor kita, tentang kita. Sebelumnya kenalin, gue Gior. Gue Keisha. Siap, Kes? Ready? Siap. Let's do it. Satu. Ada 4 macam kartu tentang. Yang pertama katanya kita ambil kartu. Perkenalan. Gue dulu apa Keisha dulu? Sweet deh. Ayo dulu. Aduh, deg-degan. Terakhir kali aku menangis karena Aduh, nggak inget kapan ya. Kalau yang menangis benar-benar nangis kayak udah lama banget sih. Kayak Merit nggak nangis ya? yang nggak sampai ngerti gak sih, nggak nangis kayak nggak sampai kayak gitu. Ini kan cuma terakhir kali aku menangis. Nah kalau yang menitikan nggak sampai menitik, kalau yang berkaca-kaca kemarin Sabtu kemarin waktu teman gue merit. Oke. Waktu gue merit, gue berkaca-kaca. Tapi generally kalau yang nangis kejer gitu agak lupa sih kapan. Kurang feely ya. Beku ya, hatinya beku gitu. Tapi ya jarang sih. Cuman kalau yang kayak terharu, mata berkaca-kaca itu, ya itulah contohnya kemarin waktu temen gue merit misalnya. Gue ya, ada lo Kes. Aduh. Serius? Tebak jumlah orang yang pernah berciuman denganku. Gua Siapa tebak siapa? Gua tebak. Gua. Gior pernah nyium siapa aja? Jumlah kan, bukan siapa. Jumlah. Ini jumlah. 4. Nyokap pernah dong. Oh iya. Bokap pernah dong. Ya. Oh iya, memangnya konotasinya ciumannya nggak bener nih, betul. Oke. Kalau cium pipi cipika-cipiki sih banyak ya. Iya. Tapi kalau konotasinya like kissing berapa guys? 4. Kebanyakan nggak? Kebanyakan. Aduh, oke. Berapa? 1 deh. Enggak lah kalau satu. Dua. Dua. Oke. Hah, nah apa sih pertanyaannya? Itu nggak nanya siapa. Lanjut sekarang. Tentang pengalaman. Oke. Adakah seseorang yang mengubah hidupmu tanpa orang tersebut menyadarinya? Siapa? Gior. Bener serius. Kenapa? Ini gue jadi nangis nih. Ya, soalnya kalau jawab teman ya biasa-biasa aja sih, nggak ini. Udah kenal Gior jadi lebih pribadi, lebih baik. Serius beneran Gior. Kenapa Kes? Hah? Kenapa? Gue Banyak apa ya, ilham yang gue dapat. jadi terharu beneran gue. Kapan? Gini deh, gue pertajam. Kapan lu merasa gue mengubah hidup lu? Kan mungkin kan udah tapi di titik itu lu menyadari mungkin gitu. Sebenarnya dari pertama kali ketemu udah berasa vibe-nya beda banget ya sama yang lain-lain. Mungkin kalau yang lainnya biasa-biasa aja gitu, tapi gue melihat lo beda gitu, terus selalu bisa kasih apa ya, nasehat-nasehat yang perspektif yang baru, yang gue nggak pernah terpikir sebelumnya gitu sih ya. Gitu. Berarti 2018 ya kita kenal. Thank you Kes. Thank you. Sudah memberikan afirmasi. Iya, sama-sama. Wah, jika bisa memutar balik waktu, aku akan mengubah titik. Ini pertanyaannya buat siapa? Iya. Gue mau mengubah apa? Iya. Jika bisa memutar balik waktu, aku akan mengubah. Nggak ada. Oke. Ada reason tertentu. Kenapa ya? Soalnya gue merasa yang sudah lewat gue tidak bisa ubah, jadi gue tidak bisa kontrol anyway. Jadi gue bahkan tidak pernah memikirkan kalau. Menurut gue kebanyakan orang merasa kata kalaunya itu seakan-akan itu possibility, jadi itu fuck up ke hidupnya dia karena dia merasa ada kesempatan, padahal nggak ada. Ada gak hal-hal yang gue sesali misalnya? Ada, tapi buat gue ya itu udah selesai. Yang gue fokus sekarang apa yang gue bisa kontrol gitu. Jadi itu yang satu. Yang kedua, ketika gue membuat satu kesalahan,
biasanya kalau gue tidak sengaja, gue akan bilang ya wajar lah, kan gue nggak sengaja, gue nggak tahu, ya kan. Tapi kalau yang gue sengaja, misalnya, ya gue tahu konsekuensinya waktu gue melakukan itu. Jadi gue gak menyesal juga, kayak gue tahu gue bakal dapat konsekuensi ini karena gue melakukan itu gitu loh. Jadi kalau ditanya ada yang mau gue ubah dari masa lalu gue, nggak ada. Gue lebih excited mau mengubah masa depan gue. Yeah. Yang ini katanya tentang perspektif, jawabnya bareng-bareng. Apa tuh? Katanya Kes, pilih satu, kerja untuk gaji atau pekerjaan yang kamu sukai. Pekerjaan yang kamu sukai. Pekerjaan yang kamu sukai. Kenapa, Kes? Apakah karena nggak butuh duit? Oh enggak, butuh juga. Lebih mikir ke jangka panjang sih, kalau misalnya nggak enjoy, udah deh nanti stres gitu kan. Mendingan yang tetap menghasilkan tapi kitanya juga enjoy. Oke, kalau karena gue pengusaha, jadi gue bisa pilih dua-duanya. Tapi ya, gue menentukan gue mau kerjain apa berdasarkan apa yang gue sukai instead of money. By the way, gue beneran pernah meninggalkan ratusan juta on the table. Kayak benar-benar ada orang datang ke gue, I have all the resources untuk melakukan project itu. Dia bilang, itu projectnya bos dia. Dan dia bilang, bos gue nggak capable, gue tahu lu capable, kita kerjain aja, kita bagi dua. Dan worth-nya ratusan juta. Dan gue bilang, bos lu gue kenal, I don't feel like doing it. And then, I think itu shows kalau gue nggak memilih uang, gaji, ya. Uang saja ya. Benar-benar ratusan juta. Dan waktu itu gue masih baru-baru pacaran, baru mikir mau merit, jadi kayak itu lumayan life changing sebenarnya gitu. Tapi ya kembali lagi apa yang lu bilang bener, gue berpikir lebih ke long term. Kalau gue melakukan itu sekali sama dia, apa yang membuat gue tidak akan melakukan itu 2-3 kali. Ini mungkin bosnya gue nggak terlalu kenal, nggak terlalu deket, bukan nggak terlalu kenal. Tapi kalau gue sekali melakukan itu, apa yang membuat gue tidak melakukan itu ke saudara gue? Apa yang membuat gue nggak melakukan itu ke sahabat gue? Misalnya, jadi dari dulu udah langsung kerjanya yang disukai apa enggak? Dari awal lumayan. Cuman kan kalau kerjaan kan nggak ada yang smooth terus tuh gitu. Oke. Adakah suatu hal yang kamu sudah mulai namun tidak pernah kamu selesaikan? Banyak dong, banyak. Mau kurus, dietnya udah dari tahun lalu, tetap aja mulai terus nanti ada apa sih kayak masanya gitu ya, lagi kepengennya tiap hari itu olahraga bangun pagi, terus habis itu sekali udah terjebak masuk ke lubangnya sama, udah habis itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ngapa-ngapain lagi, terus mulanya lagi susah lagi gitu. Itu sih yang kalau streaknya udah putus susah buat ini ya. Nah, I think itu sama yang tadi gue bilang. Begitu sekali gue melakukan, apa yang membuat gue tidak melakukan lagi, ya kan? Sama. Begitu kita punya komitmen, sekali kita bilang udah hari ini, pasti besok-besokannya akan lebih mudah untuk kita ini ya. Guys. Oke. Apa judul yang akan kamu berikan untuk kisah hidupmu setelah ini? Apa judul yang akan kamu berikan untuk kisah hidupmu setelah ini? I think kalau itu gue udah bikin sih di bio Instagram gue. Panjangnya umur di tangan Tuhan, tapi cara mati itu di tangan gue. Ada orang yang berusaha bunuh diri nggak mati. Ada orang yang berusaha nggak mati. Ada orang yang berusaha hidup sehat, matinya sakit. Ada orang yang hidupnya nggak peduli sehat, nggak mati-mati. Jadi gue melihat adalah panjangnya umur itu di tangan Tuhan, guys. Tapi cara mati itu di tangan gue. Gue mau mati sebagai orang yang sakit, gue mau mati sebagai orang yang sehat, gue mau mati sebagai orang yang terhormat, gue mau mati sebagai orang yang ituin orang lain, itu di tangan gue. Jadi kalau ditanya, gue mau jadi orang yang mengerti apa yang Tuhan kasih di hidup gue, yang gue nggak bisa kontrol, yang gue terima karena Tuhan, tapi gue juga mau dikenal sebagai orang yang apa yang dikasih jadi modalnya gue gunakan sepenuhnya. Itu yang gue bisa kontrol gitu. Kalau gue dikasih perusahaan, gue mau perusahaannya jadi the best
version of this company. Kalau gue dikasih pernikahan, gue mau orang yang mengusahakan pernikahannya. Kalau gue dikasih persahabatan, gue mau jadi orang yang mengusahakan persahabatannya. I think itu sih, guys. Good answer. Oke. Terakhir, guys, katanya ada kartu final. Deg-degan. Plopin. Tiap pemain menyampaikan hal yang ingin diutarakan kepada salah satu pemain lain. Gue dulu, apa lu dulu? Gue dulu ya. Kan tadi lu udah. Oh ya, udah dong. Yang ingin diutarakan. Thank you, Kes, udah percaya gua dan Dika waktu belum ada orang yang percaya kita. Gua ingat hari kita meeting pertama kali di sebuah kafe di Gading Serpong. Tutup kafe. Oh iya. Waktu itu gua gak kenal lu. Dika juga kenal tahu doang. And then waktu itu gue cuma bilang siapa ya yang pernah pegang sosial media. Itu Dika bilang Kezia aja karena ada food blogging and stuff like that. Itu Kezia kayaknya takut juga datang sama dedeknya. Gitu. Betul. Tapi itu benar-benar apa ya? Kalau ada yang nggak tahu, Kezia sempat mau cabut. Tapi abis itu gue berpikir gue mau Kezia ada di tempat gue. Itu apa ya? Menurut gue punya beban moral dan gue punya tanggung jawab, bukan sok-sokan tanggung jawab gitu ya, tapi gue punya tanggung jawab dan beban moral untuk make you in the best position karena you make me in the best position. Gue sekarang garis temu ada sekarang, basically 1 tahun pertama adalah karena lu. Thank you. Gitu. Jadi lu semua karena Kezia. Thank you, Yor. Beneran, waktu lu cabut pertama ke Taiwan, gue merasa kehilangan. Tapi kehilangan itu adalah yang mencambuk gue dan Dika aja. So, waktu lu ada dan waktu bahkan lu tidak ada, sebenarnya you make us grow. And then you come back lagi, menunjukkan seberapa benar-benar lu percaya sama kita. Karena ya udah cabut ya, ngapain balik lagi gitu kan. Tapi akhirnya second period. And then now, kemungkinan besar lu bakal ada di role baru yang menurut gue sangat penting juga di garis temu. I think you are destined to do it karena lu yang benar-benar tahu apa yang kita lakukan dari day one. Day one. Gitu. Thank you, Yor. Kes. Oke. Masih sama ya? Thank you juga, Yor. Udah jadi apa ya, mentor buat gua, terus juga apa ya, seseorang yang bisa gua ajak cerita dengan kalau lu kasih gua solusi atau advice apa segala macam, lu tuh apa ya, dewasa banget. Terus gak ada orang lain yang bisa gua dengan amannya, dengan merasa oke, gua cerita sangat open banget gitu. Jadi gua sangat happy banget bisa ketemu lu, bisa apa ya, grow sama-sama, terus juga bisa jadi part of your apa ya, journey untuk bangun garis temu gitu. Basically itu sih, thank you for apa ya, semua yang baik yang telah apa ya lu kasih ke gue dan yang teman-teman GT yang lain sih gitu. Thank you, guys. Nomor 2, guys. Gue sampai speechless nih. Ambil sebuah foto bersama sebagai kenang-kenangan. Kalau mau silakan unggah dan tag main tentang kita ya. Oke. Hah? Oh. Oh gitu. Oke guys, hari ini aja. I hope bukan hanya gua dan Kezia yang bisa mengenal tentang kita, tapi you guys juga bisa kenal kita. Jangan lupa dibeli ini tentang kita, dan jangan lupa kalau ada yang lain yang mau sponsorin kita juga terima. Oke, bye. Thank you, Pengaris.